Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Banten Podcast. Saat ini kita lagi ada di kantor UPT Samsat Serang. Kita di hari kedua momentum program penghapusan pajak. Kita masih bisa melihat bahwa ini kita datang agak siang, jam 2. Kondisi sudah mulai lengang di antrian, tapi masih terlihat puluhan kendaraan masih banyak. Nah, kita akan coba lihat bagaimana pelayanan di dalam terjadi. Begitu, coba ikutin ini. Nah, sahabat Banten Podcast, ini beberapa tahap antrian di mana para wajib pajak yang akan membayar pajak kendaraannya, mereka harus menunggu dulu antri. Ini udah jam setengah 3, biasanya mereka jam 15 sudah close, tapi barangkali nanti ada penambahan waktu untuk penerimaan pelayanan. Nanti di sini ada verifikasi dan proses pembayaran. Kita akan coba mewawancara para pengunjung atau para wajib pajak yang sedang melakukan antrian. Tunggu. Nah, ya, sahabat Banten Podcast, kita coba meminta keterangan wawancara dengan salah satu yang akan melakukan pembayaran pajak gitu. Pajak kendaraan apa, Pak? Motor ya? Motor ya. Hari ini? Iya. Udah lagi proses ya? Iya, tadi panggilan. Antriannya lumayan padat, Pak ya? Padat banget, banyak. Dari mana asal? Baros. Oh, dari Baros. Ya. Dapat informasi program penghapusan pajak ini dari sosial media, Samsatnya sih langsung. Oh, langsung. Dari sosial media. Iya, sosial media. Dari medsos ya, dari Instagram, TikTok, Instagram Samsatnya langsung. Akang siapa namanya? Adam. Kang Adam, apa kendaraannya nunggak pajak atau gimana? Pajak. Berapa lama? 3 tahun. Wah, lumayan 3 tahun. Iya. Lumayan ya? Iya, lumayan banget. Jadi kalau sekarang penghapusan itu kan hanya bayar 1 tahun berarti kan? Iya, 1 tahun. 2024. Iya. Berapa Kang nilai pajak bayarnya? Tanpa pemutihan itu harusnya 1.200.000. Harusnya 1.200.000 kalau 3 tahun. Iya, kalau ada pemutihan kena 500. Oh, 500. Iya. Lumayan setengahnya ya? Lumayan. Tadi datang jam berapa? Jam 8. Jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Sekarang udah jam 3 kurang 15. Artinya udah lumayan antri ya. Hampir rame sih. 5 jam lebih ya, 7 jam lebih ya. Iya. Tapi nggak apa-apa antri. Cuti apa libur apa gimana? Lagi libur ini. Lagi libur. Tadi yang menjadi kendala-kendala saat proses mengikuti pendaftaran gimana kan? Ada yang nggak mau diatur sih orang-orangnya, pada pengen serobotan, pas gesek tadi bawah ya? Iya, nggak mau diatur, pengen duluan aja, harus sama nyamping antri gitu. Ini pengen saya dulu. Kayaknya gitu terhambat. Kalau petugas lengkap ya? lengkap. Tertib ya? Tertib tugas. Di proses-proses di sini juga ya risiko membantu. Akan tahu sampai tanggal 10 Juni ya? Tahu Iya, ya? 10. Tapi memilih di hari kedua. Iya. Mumpung lagi ada duit lah sama ada libur. Jadi lumayan. Proses pemutihan ini membantu ya? Iya. Mbak, dari mana Mbak? Dari Curug. Kecamatan Curug sini ya? Iya. Ya? Nah, untuk tadi mulai datang ke sini, tahu informasi ada penghapusan pajak dari mana? Dari Bu RT. Dari lihat, RT? Lihat statusnya, postingannya. Di status WA? Bahwa ada penghapusan. Terus mbaknya nunggak pajak? Iya. Pajak kendaraan motor? Berapa lama? 4 tahun lebih. Bas, lumayan ya? Lumayan. Kalau dibayar normal 4 tahun itu berapa? Sama denda? Kayaknya 1 juta lebihan 1 deh. juta lebih ya? 1 tahunnya berapa? Nggak tahu. Ini motor, pajaknya berapa bayarnya? Belum pernah bayar. Belum pernah bayar pajak. Nah sekarang kan udah muncul. Iya, baru ini. Soalnya punya AA juga sih, suruh bayarin gitu tuh. Tadi jam kesini jam berapa? Jam 7. Sendiri apa sama teman? Sendiri tadinya. Sekarang udah jam 3 ya? Iya. Tadi antri yang lama di bagian apa? Di bagian ini cek fisik. Yang cek kendaraan, yang cek di bawah. fisik kendaraan. Iya. Itu yang lama ya? Iya, yang lama.
Tapi dengan adanya penghapusan gini, seneng ya, terbantu apa gimana? Seneng dong, terbantu. Oh, karena ngapus 4 tahun. Iya. Cuma bayar 1 tahun doang kan, lumayan. Oke, oke. Apa yang tadi menjadi ada sedikit kendala di bawah barangkali? Ngantri sih, rame itu Antriannya loh. yang banyak. Antriannya panjang. Tahu nggak ini sampai tanggal berapa? Tanggal 30 Juni. Kan masih lama. Iya. Kenapa baru? Kerja. Oh, karena kerja. Kerja. Nah, sahabat Banten Podcast, ini kita juga masih dapat wajib pajak. Bapak dari mana Pak asal Pak? Dari Padarincang, Pak. Padarincang, Iya. Kabupaten Serang ya. Kabupaten Serang. Tapi bayar pajak hari ini bayar pajak apa Pak? Kendaraan roda 4. Roda 4 mobil ya? Iya, mobil. Untuk angkutan, Pak. Nah, angkutan. Dan namanya siapa Pak? Yusuf. Maulana Yusuf. Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf. Oke, Bapak dapat informasi hari ini pemutihan apa emang pajak rutin? Pemutihan. Pemutihan Ah, pajak. 2 tahun udah. 2 tahun. Iya. Nah, dapat informasi ini dari mana Pak? Dari media, medsos. Dari media sosial. Dari medsos, ya, dari apa mulut- Instagram, TikTok, apa? dari YouTube. Oh, dari YouTube. Iya. Siapa yang ditonton? Yang ditonton pertama itu waktu pernah Pak Deddy Mulyadi itu kan pernah telepon video call sama Pak Andra Sony. Oke. Ya, terus yang keduanya di sini udah beberapa hari dapat informasi lagi di sini sementara pertanggal 10 April itu di sini mau mengadakan pemutihan untuk wilayah Provinsi Banten gitu. Makanya saya telepon ke sini sementara bener ada ya. Nah, ini kan prosesnya masih lama, Pak. Tahu kan sampai 10 Juni apa 30 Juni kan? Iya, 30. Kenapa memilih di hari kedua ini? Ya karena takut nggak kebagian aja takutnya. Gak kebagian apa? Takut Iya. tutup. Iya. Nah, Takut tutup. kalau normal berapa, Pak? Tuh? Bayar pajaknya? Kalau bayar pajak itu di sini 1.060.000 kan. 1.060.000. Iya. Nah, itu kan kalau 2 tahun berarti 2 juta. Iya. Nah, sekarang berarti hanya bayar 1 Iya, hanya bayar 1 juta. Lumayan, Pak ya, 50%. Lumayan. Iya, kalau dibayar kalau sama tunggakan. iya, kalau Ini kan dibayar- sekarang tunggakan dihapus. iya, sekarang ini 2 ganti tahun. kaleng, Pak. Bahkan sekarang ganti kaleng. Ganti kaleng. Tadi datang jam berapa? Dari jam 8, Pak. Jam 8 Jam pagi. 8 pagi. Dari rumah jam 7 sampai sini jam 8. Yang lama itu di bagian apa tadi, Pak? Di bagian cek fisik di Cek belakang. fisik, Iya, nomor rangka karena itu ya? ngantrinya itu dari depan sampai ke belakang itu mobil udah penuh. Iya, cek fisik nomor rangka. Iya, nomor rangka, nomor sasis. Iya. Di situ ya. Petugasnya apa perlu penambahan apa gimana tadi untuk mengurai antrian? Kalau untuk kayaknya di sini perlu penambahan petugasnya untuk penggesekan Cek gitu. fisik ya. Cek fisik fisik. kendaraan. Karena tadi itu di belakang cuma 1 orang waktu pagi itu. Makanya di sini agak lamban gitu, Pak. Nah, jadi antrian di sini terlalu panjang tadi. Dan ini berapa jam berarti kan? Hampir Iya. 5 jam lebih ya. Kalau tambahin anggota kemungkinan di sini agak cepat gitu. Selain di bagian cek fisik gimana lagi yang agak antriannya panjang? Yang antri panjang di bagian sini nih, Bagian pemutihan. Pemutihan pajak Pemutihan itu. iya sama cek fisik ini. Pengambilan. Rekom cek fisik itu. Sekarang kan udah beres nih. Iya, Tinggal ngambil itu plat nomor, Pak. ngambil plat nomor. Iya. Jadi apa Pak? Kira-kira pesan yang ingin disampaikan di dalam program penghapusan pajak ini terhadap gubernur Iya. ataupun terhadap masyarakat secara umum? Ya kalau untuk saya, Pak ya, terima kasih untuk Bapak Gubernur mengadakan pemutihan ini karena di sini untuk mempermudah masyarakat kecil seperti saya dalam membayar pajak gitu ya, Pak ya. Insya Allah kalau misalkan di sini sudah hidup untuk kedepannya di sini kita nggak keberatan gitu. Jadi bayar jangan pajak sampai lagi. ditunggakin lagi nunggu Iya. pemutihan lagi Pak. Harus rutin kan Bu, gitu Iya. ya. Ini kan udah pemutihan ini di sini saya merasa senang gitu, Pak. Oke Bu, kita sambil jalan ke sana. Siap. Tadi dengan Ibu siapa Ibu saya Bu? Bu Lilis. Bu Lilis. Sumiati, Lilis Sumiati, Kasubag Samsat Teu. Serang. Ya. Nah, Ibu izin minta Ya, siap. waktunya sebentar. Ya. Kita ingin mendapatkan keterangan dari jumlah antrian ini. Siap. Ya. Ini kan udah hari kedua. Hari kedua, iya. Kedua Siap. Ibu yang di sini. Siap. Lihat ke sini. Ya. Nah, ini kan hari kedua. Siap. Bisa dijelaskan di sistem
para wajib pajak yang akan membayar ini, tahapan yang harus mereka tempuh itu apa saja, Bu? Ya. Kita tahu warga semua masyarakat Banten dengan adanya keputusan Gubernur nomor 170 tahun 2025 ini ada penghapusan denda dan pokok pajak ya, sehingga antusias masyarakat Banten ini luar biasa ya, terutama di Samsat Serang ya. Jadi memang itu sangat ditunggu oleh warga ya, terutama yang nunggak kendaraannya yang sudah bertahun-tahun. Jadi dari mulai tahun 2004 ke belakang. Jadi dengan syarat membayar kendaraan pajaknya di tahun 2025. Lonjakannya luar biasa, Bu, ya, dari hari biasa dalam jadi, program ini. Ya, luar biasa dan banyak sekali WP yang antusias, sehingga kami hari pertama kewalahan karena mereka pikir mungkin juga ada yang belum menyebar keseluruhan ya. Dia pikir pada hari itu saja kemarin, padahal kita ada waktu 3 bulan ya. Sampai 10 Juni. Jadi 10 April sampai 30 Juni. Sampai 30 Juni. 2025. Ya. Nah, jadi per hari kemarin dibuka, Ya. sudah ada berapa tuh, Bu, yang Wajib Wajib pajak pajak. sampai kemarin itu dibuka Per hari pertama. itu hari pertama 1.300 1.300 unit kendaraan yang kita layanin gitu loh. Dengan penghasilan kemarin itu 423 miliar. 600 di sini aja di Samsat Iya, ya? iya. 600 berapa, Bu? 674 423. Ya. Miliar per 100 juta. Juta, sorry. 674 juta. 674 juta, iya. Ya. Nah, artinya itu kan per satu hari. Satu hari. Kemudian ini udah masuk hari kedua. Hari kedua dan kita memang Jam pelayanan ada penambahan, Bu? Ada penambahan karena kan biasanya kita ini pelayanan itu sampai jam 2 siang ya. Posting jam 2 siang, jadi sekarang itu jam 16 jadi jam 4 sore kita. Oh, ada penambahan 2 Ya, jam. 2 jam. Sehingga kalau diselesaikan itu tidak cukup hanya jam 4. Ternyata kemarin itu teman-teman pulangnya sampai Isya gitu loh. Karena Sampai masih Isya, ada bener. WP ketika saya cek, WP memang jam Masih ada maghrib antri. aja, ya maghrib masih ada antri sekitar 20-an WP gitu. Waktu saya turun dari lantai 3 itu. Ini kan terjadi lonjakan, Bu. Luar Kita biasa lihat lonjakannya. Iya, Nah, luar biasa. Antri mengantisipasi terjadi lonjakan. Kemudian Ya. apakah ada penambahan jumlah SDM pelayanannya? Kalau di kami ya di Samsat ini kan staf pelayanan itu kan sudah ada di loket-loket yang kita sediakan. Tapi kami punya staf pegawai di TU. Kalau TU kan sifatnya administrasi ya saja ya untuk keperluan kantor ya, artinya kesamsatan ya, dari mulai kepegawaian dan sebagainya. PEP dan semuanya, jadi kita turunkan karena kan pekerjaan mereka kan mungkin juga ada yang tidak harus diselesaikan pada saat itu, jadi kita bantu teman-teman yang di lantai 3 yang di bagian TU gitu ya, staf saya turunkan semuanya untuk bisa membantu di loket-loket tertentu dengan dimodali dia pengetahuan yang memang karena memang rata-rata mereka sudah paham aja gitu loh. Seperti itu. Jadi nggak ada penambahan dari luar ya, hanya internal Nah, aja ya? tapi kalau yang dicek PC, karena ini wilayah domainnya adalah kepolisian, kepolisian menambah SDM yang dari kepolisian sendiri gitu tuh, tidak dari kami karena cek fisik itu wilayahnya punya kepolisian gitu. Ya. Nah, kemudian, Bu, estimasi prediksi jumlah pengunjung membludak ini masih akan diprediksi sampai berapa lama? Karena kita memang punya waktunya 3 bulan, kalau dihitung dengan jam kerja mungkin 60 hari ya. Jadi kita ada waktu 3 bulan, otomatis kita dimanfaatkan, masyarakat akan memanfaatkan itu dengan kita bukan rekayasa lalu lintas ya, tapi paling tidak bagaimana masyarakat bisa terlayani dengan baik gitu ya. Dengan personel kita yang ada, kalaupun penambahan juga ada di staf kami yang intern itu aja sih beda bidang ya, tapi itu pun sudah membantu ya, karena memang biasanya kami ini kan hanya pelayanan biasa, hanya staf yang di pelayanan aja, kasih di pelayanan gitu loh, dikasih penerimaan dan kasih pendataan gitu. Nah, kalau ini kan tadi disampaikan juga bahwa ketika masyarakat untuk terjadi mengantisipasi ada oknum, Ya. atau ada hal-hal yang bisa dibilang pungutan liar dan sebagainya.
UPT Samsat Serang itu menggunakan baju beda sendiri. Ya, jadi gini, itu juga antisipasi. Saya yakinin betul dan saya ingin harapkan semua pegawai kami tidak ada yang pungli. Kita pakai ID card, setiap hari kita pakai ID card. Ya, semua teman-teman yang melakukan pelayanan, terutama yang staf Samsat pakai ID card. Jadi kalaupun ada itu oknum ya, bukan bukan pegawai kami gitu loh. Karena kita yakinin betul hari ini semua pakai baju merah hari ini. Dan besok kami akan memakai baju kotak-kotak gitu loh. Ya. Tiap hari itu dan kan ini baru 2 hari ya. Ya, gitu. nanti Kan hari Senin kita pakai bajunya yang memang coklat ya, PDH. Tapi kan ada staf kita yang bajunya TKS ya, berarti kan putih sama coklat gitu ya. Nah, hari Kamis kan Selasa masih pakai PDH ya, hari Rabu pakai putih sama hitam kita ya. Hari Kamisnya pakai batik, nanti kita rencanakan lagi batiknya yang mana gitu loh. Sehingga ada keseragaman, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang tidak diinginkan, yang mungkin ke-publish ya. Jelek ya? Jelek. Insya Allah sih kami menjamin ya, kami juga tadi koordinasi dengan Pak KUPT, insya Allah staf kami tidak ada yang melakukan pungli gitu loh. Harusnya memang ada layanan hotline gitu, kalau terjadi hal-hal ada pungli segala macam bisa langsung melapor gitu di layanan kontak. Sebenarnya ada kita di bawah itu kotak pengaduan, informasi di bawah sebenarnya ya. Cuma kan mungkin masyarakat belum memakai atau menggunakan atau belum bisa melakukan itu. Cuma ada di lantai bawah nih. Kalau ada hal yang tidak diinginkan bisa lapor di bawah itu. Nah Bu, program penghapusan ini kan targetnya tentu saja adalah mendongkrak pendapatan daerah. Ya. Estimasi ini berapa kira-kira target pendapatan dari program pemutihan ini untuk di Samsat Serang ini kira-kira terprediksi bisa berapa persen? Kalau misalnya satu hari aja kemarin misalnya kan 643 ya, juta ya, dikalikan aja misalnya 60 ya. 60. Kan sebenarnya kan itu bisa dirata-ratakan karena kan gini loh. Kalau pembayaran pajak itu kan biasanya ada ini loh, kayak ada waktunya. Biasanya habis gajian pasti dia punya duit tuh, pasti dia akan bayar pajak tuh. Tapi memanfaatkan sekarang dengan kondisi sekarang karena memang ada pemutihan, bisa aja lonjakan itu akan tinggi gitu loh. Karena kan semua orang berupaya ingin memanfaatkan fasilitas itu gitu loh. Ya. Jadi kalau dikali 60 hari, saya belum 6 kali 3 itu bisa berapa? Ya bisa dijaga-jagakan gitulah ya. Paling tidak kita bisa mendongkrak anggaran APBD ya yang luar biasa ya. Dan ini kan Bu, pasti berkali-kali lipat lonjakannya ya. Walaupun ada yang menyampaikan begini, terjadi kehilangan angka karena mereka tidak bayar denda. Salah sebenarnya Bu. Ya. Salah, artinya pemikiran itu justru ini konkret Pemda mendapatkan penambahan anggaran barangkali gitu ya. Dengan demikian sebenarnya kebijakan gubernur ini tepat ya, artinya dalam kondisi sekarang ini memang masyarakat sangat membutuhkan itu. Kan sesuai dengan harapan Pak Gubernur, hitung-hitung pemberian kado di hari raya kan luar biasa ya, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu, dan mudah-mudahan masih ada 60 hari ke depan. Siap, mudah-mudahan kita bisa dikasih sehat, staf saya semuanya bisa melayani masyarakat dengan baik, dikasih kesehatan lahir batin ya, sehingga bisa menjalankan amanah ya. Tentunya dengan sapa, salam, dan senyum juga itu modal kita ya Pak. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, izin ini minta waktu. Alhamdulillah kita ada di sini. Bang, ini kan lagi rame banget ini. Rame program gubernur. Program gubernur. Program penghapusan denda pajak. Oke, penghapusan denda pajak. Ini udah hari kedua. Hari kedua. Udah di hari pertama udah ada berapa wajib pajak, Pak? Di hari pertama itu kurang lebih kemarin itu sekitar 500-an. Siap. 600-an. Kita lihat sini kamera. Apa kendala berarti Pak? Ada kendala yang dihadapi nggak ketika menghadapi lonjakan ini? Menghadapi lonjakan wajib pajak? Ya memang kan karena antusias warga semangat ya. Kayak semacam bahwa dendanya hilang. Terus
pengampunan denda pajak, semua yang mati 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu dibayarkan 1 tahun. Berikut kita juga program gubernur bilang menyampaikan bahwa lakukan balik nama. Bapak agak sini, Pak. Jadi dalam lonjakan ini ada penambahan personil di kepolisian nggak, Pak, untuk pelayanan? Penambahan. Jadi untuk tiap loket itu pasti ada penambahan untuk mengurai kepadatan. Siap. Rata-rata dari setiap loket ini ada berapa penambahan? Kalau untuk loket itu kita tambah satu, ditambah lagi sama yang pajak tahunan karena kan dia akan bergabung ya penguraiannya. Jadi pajak tahunan itu kita buat dua loket tambahannya. 2 loket. Dua orang. Samling berikut samling juga. Jadi samling itu ditaruh di lahan parkir. Itu mobilnya ada 2 untuk mengurangi jumlah kepadatan di sini. Karena itu yang paling padat di situ, Pak, ya? Iya, betul. Yang nunggak-nunggak lama itu ya? Nunggak lama. Iya. Ini kan masih prosesnya masih lama nih, Pak. Betul, siap. Berarti kalau dibilang penambahan personil hampir berapa persen tuh penambahan personil, Pak? Enggak terlalu ini ya. Karena kan awal-awal memang pasti antusias masyarakat membludak nih. Nah, kemarin kita sudah melakukan rapat koordinasi sama pihak UPT, penanganannya seperti apa, antisipasinya seperti apa. Alhamdulillah memang masih bisa diatasi. Jadi untuk jam pelayanan pun memang kemarin ekstra penambahan jam pelayanan. Yang menjadi kendala ini kan gini, ketika saya pemilik kendaraan, tapi saya membeli dari orang lain. Ya. Saya hanya pihak kedua yang pemilik kendaraan itu. Kita kan terkendala menjadi ramai di masyarakat itu, kita harus melampirkan KTP pemilik pertama, kan gitu. Nah, sementara KTP pemilik pertamanya kita nggak tahu. Itu gimana tuh, Pak? Jadi gini, proses balik nama atau rubah kepemilikan itu persyaratannya silahkan dilengkapin tanda bukti penjualan. Tanda bukti jualannya. Iya, ini kwitansi berikut materai. Ya kan? Nah, terus sama KTP yang akan dibalik nama. KTP si pembeli ya. Cek fisik kendaraan, BPKB, silahkan didaftarkan. Itu bisa. Terus setelah itu Bisa langsung diproses ke loket perubahan identitas. perubahan identitas. Iya, jadi tidak usah pakai KTP yang Pemilik pertama. Lamanya. Iya. Dan itu langsung ke bawah ke bagian yang penunggakan pajak itu ya. Langsung Loket penunggakan nanti pajak. kalau memang proses balik nama itu prosesnya langsung dimasukkan ke loket. Nanti berkasnya masuk di loket 2 atau 3. Berkas itu berjalan, nanti notis pajaknya pun akan dibayarkan di kasir, Pak. Nanti akan di situ kelihatan berapa yang harus dibayarkan. Jadi kalau bisa ngurus itu jangan lewat calo. Nah, mana ada calo, Pak? Urusnya sendiri ya. Ada. Kadang kan ada orang yang tidak bertanggung jawab, memakai kesempatan seperti ini dengan situasi yang ramai. Tolong kepada masyarakat urus sendiri, akan lebih cepat, akan lebih rapi, akan lebih enak. Dan ini semua mereka itu proses kan hanya balik nama juga gratis, begitu kan? Denda Iya. dihapus, Iya, denda betul. keterlambatan Iya. walaupun tahun berapa tahun ke bawah dihapus. Hanya mereka bayar 1 tahun aja, Pak ya. Bayar 1 tahun betul, siapa? 2024 2025 ya. 2025 nanti kalau ada tuh yang 2025 ini. Kalau yang masih hidup atau yang masih pas pembayarannya untuk bulan ini nanti ke 2026. Ini kan lonjakan estimasi membludaknya wajib pajak ini masih diperkirakan masih akan lama atau gimana, Pak? Ya kalau kita berbicaranya semua ini full ya, kita harus bisa antisipasi bahwa memang membludak atau kepadatannya seperti ini, jadi kita bisa antisipasi kepadatan-kepadatan yang Ini kan udah penambahan 2 jam, Pak ya? siap, 2 jam kerja ya? siap. Berarti dengan penambahan ini bisa terjaga walaupun mereka wajib pajak ini membludak. Bisa, Pak. Sampai jam 5 ya? Iya. Ini terus diselesaikan. Jadi nanti penyelesaian itu sampai jam kantor atau jam ini ada penambahan itu harus diselesaikan sampai tuntas. Oh, sampai tuntas setiap harinya? Sampai tuntas ini tiap hari. Ini harus tuntas. Oke. Jadi nggak ada nunggu besok. Pesannya tadi, Pak, pesan Siap.
bagaimana masyarakat tidak terganggu karena mereka ingin nggak mau antri barangkali gitu, kemudian menggunakan sistem calo tadi, padahal itu tidak dibenarkan ya Pak. Silakan Pak. Jangan, tolong untuk masyarakat yang wajib pajak, apabila ada yang mengiming-imingi atau ada oknum apa, tolong jangan dihiraukan, tolong dihiraukan, urus sendiri lebih enak, lebih praktis, lebih cepat.